Halo teman-teman, kembali lagi ke Hidi Pratama Channel ya. Nah, di sini aku gak sendirian ya. Aku sama Pak Tulus Setiadi atau Pak. Ya. Nah, di sini itu kita akan ngobrol atau diskusi soal proses kreatifnya Pak Tulus. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal dan ada yang mungkin yang belum kenal. Oke, diperkenalkan, nama saya Tulus Setiadi, tinggal di Desa Banjarsari, RT 11, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Dia asli penulis atau sastrawan Madiun ya? Sebenarnya bukan sastrawan atau penulis, petani lebih tepatnya, karena setiap hari pekerjaannya adalah di sawah. Oh, ya bertani. Jadi Pak Tulus itu selain dia menulis novel, menulis cerkak, itu juga bertani waktu sih. Ya, itu pokok pekerjaan pokok. Nah, awal mula bisa terjun ke dunia sastra Jawa ini bagaimana Pak Tulus ceritanya? Ceritanya sangat panjang sekali. Sangat panjang. Iya, karena tidak menyangka dan tiada mengira saya kok bisa menulis menjadi seorang penulis buku itu. Tidak menyangka sama sekali, tapi dasarnya adalah senang kepada dunia kesusastraan, kebudayaan, kesenian. Itu dasar-dasar saya untuk menulis. Oh, berarti di ini Pak Tulus dibentuk dari lingkungan ya? Iya, betul. Jadi memang lingkungannya dulu masih masih kental si Jawanya. Jadi memang tidak pernah lah saya menyangka menjadi seorang penulis. Jadi dulu memang saya pernah tinggal di Jogja kurang lebih tahun berapa? Tahun 91 sampai 97. Dan pernah ke sana, kembali lagi ke sana. Jadi selama di sana kuliah iya, kuliah di teknologi pangan, tapi kuliah di teknologi pangan di Yogyakarta. Ya. Jadi di waktu longgar saya tidak menyia-nyiakan waktu untuk belajar tentang kebudayaan Jawa. Kebetulan saya tinggalnya di mana ya? Ya, saya tinggalnya di lingkungan keraton. Lingkungan Jogja, jadi di daerah dekat alun-alun kidul. Bahkan pernah tinggal di daerah Taman Sari maupun Kadipaten. Jadi masih di dalam beteng keraton semua. Jadi di situ banyak para seniman, para karya seni, pelukis, pembatik berkumpul di situ ya, para seniman ya. Ya, tidak berkumpul, itu cuma perumahan penduduk sih sebenarnya. Cuma di sana kan memang banyak gudangnya orang-orang seperti itu. Ya kan temanku di Jogja kan banyak. Kalau di Jogja itu kanan kiri sudah penulis ya gitu. Karena lingkungannya sudah mendukung. Lingkungannya memang sangat mendukung sekali. Jadi di sana memang banyak ditemui lah seperti itulah. Jadi seperti rumput yang hijau di Jogja itu. Seperti rumput yang hijau. Ya, gitu. Jadi saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk ngangsu kawruh atau belajar pada mereka gitu. Dan setelah pulang dari Jogja pun saya juga harus belajar lagi baik tentang kebudayaan Jawa, tentang sastra Jawa gitu. Akhir pada tahun 2011 ya, saya mengikuti Kongres Sastra Jawa di Bojonegoro, di daerah Jono itu. Itu sudah menulis belum? Belum menulis. Jadi masih tahap belajar itu. Kemudian dari Jono, Bojonegoro, 1 bulan berikutnya dilanjutkan Kongres Bahasa Jawa di Hotel Marriott Surabaya. Ya, dari itulah saya mengenal para senior, para sastrawan, termasuk Pak Aswando, kemudian siapa sekarang siapa yang Bupati Magetan sekarang itu Pak Suprawoto, pokoknya yang lain-lain sebagainya lah. Terus saya mulai mengenal dan akhirnya ada ketertarikan untuk belajar menulis tentang sastra Jawa. Nah, karya pertama itu sebelum novel itu apa? Saya sebenarnya dulu tidak suka menulis fiksi ya. Tidak suka menulis fiksi dulu ya? Bagi saya fiksi itu hal-hal yang
gampang itu menyempelekke gitu lah, seperti yang itu yang gampang gampang gitu. bagi saya gitu waktu itu pandangan saya. Jadi pengen nulis yang lebih berat gitu Lebih, ya. aku nulis isi tentang kebudayaan, tentang berulang atau tuntunan ajaran adat istiadat, tradisi dan lain sebagainya. Itu saya menulis gitu. Jadi itu sangat lama. Jadi tidak 1 tahun, kadang-kadang belum selesai. Riset juga gitu ya. Ya, riset, observasi itu jelas itu. Terus referensi di perpustakaan dan sebagainya itu banyak. Tapi ya setelah jadi ini dilemparin pasaran, ya artinya modal pun tidak kembali. Padahal saya kan modalnya sangat tipis sekali waktu itu. Jadi istilahnya belum membuahkan hasil di tulisan itu ya. Masih hutang. Banyak hutangnya waktu itu. Iya. Untuk hutan sawah aja masih bingung gitu loh. Kemudian tahun 2016 akhir ya, saya menulis tentang fiksi. Karena memang keadaan waktu itu ya, karena kok saya berpikir nulis kok tidak ada masukan, modalnya kan habis, akan terus bertambah. Itu yang kerap kali dirasakan penulis pemula. Ya itulah, makanya jangan mundur, nanti kan ada jalannya sendiri. Menemukan jalannya itu. Nah, saya sudah menemukan itu. Ke novel sastra Jawa. Akhirnya saya melirik ke teman-teman yang biasa nulis fiksi itu ya. Kemudian saya mencoba menulis novel Jawa dengan judul Uran-uran Katresnan. Itu yang pertama kali yaitu menceritakan tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama. Akhirnya alhamdulillah di pasaran diterima oleh baik, bahkan sampai kita ulang beberapa kali gitu. Nah, itulah yang menolong saya dari dari ini tadi kaitan tadi. Jadi bisa menolong saya, jadi mengangkat saya, akhirnya saya semangat seperti cambuk. Terus saya menulis, kemudian tahun 2017 awal, jadi buku saya yang kelima dengan judul Ledek Cokeren Ekonomi itu saya tidak mengira. Tidak dikira ya? Iya, dapat kabar dari Balai Bahasa Jawa Timur mendapatkan award Sutasoma. Ya, langsung penghargaan Sutasoma ya. Betul. Nah, itu saya nggak percaya sebenarnya. Waktu di WA dari Surabaya itu, enggak sampai meneteskan air mata. Masa sih saya penulis pemula kok mendapatkan itu? Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Teman-teman mengenal Pak Tulus S ini sejak apa? Tracking point-nya sejak buku apa ini? Ya, terus novel apa ini? Sejak menulis novel itu, beberapa novel saya sudah beredar, pasaran. Akhirnya banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk melakukan penelitian wawancara untuk skripsinya. Ya. Digunakan penelitian skripsi. Banyak sekali, jadi sudah puluhan dari UNESA, UNS, UI dan lain sebagainya itu sudah banyak yang kesini. Jadi bisa dilihat mungkin di Google lah, itu sudah banyak sekali. Dari situ maka nama Pak Tulus ini mulai melangit gitu ya, mulai dikenal sebagai sastrawan Jawa. Ya nggak tahu sastrawan Jawa apa nggak ngerti mereka yang menamakan saya itu ya sudah menulis saja itulah gitu. Buat apa gelar sastrawan, buat apa embel-embel seperti itu kalau tidak diikuti oleh sebuah karya yang baik gitu loh. Kalau sekarang ini nulis novel dan cerkak ya Mas? Ya saya tidak hanya cerkak maupun novel Jawa, tidak juga puisi juga. Puisi juga menulis, jadi menulis kedua-duanya. Jadi kalau Pak Maman Mahayana mengatakan penulis yang sering lompat. Iya, penulis yang lompat seperti Suparto Broto, seperti Aswindo itu kan juga gitu. Dari daerah ke Indonesia dan sebaliknya gitu. Karena itu kan sah-sah saja, tidak ada larang gitu loh. Nah, kenapa kok memilih sastra Jawa? Kan kebanyakan kan yang digemari kan sastra Indonesia, menulis novel, cerpen, puisi dengan bahasa Indonesia. Kebanyakan pemuda kan kayak gitu. Tapi kenapa Pak Tulus kok memilih Jawa ini? Nah, inilah lahir daripada rasa keprihatinan saya terhadap perkembangan budaya Jawa termasuk sastra dan keseniannya sekarang. Inilah rasa prihatin itu memungkinkan saya untuk bergerak. Keresahan ya, Pak? Keresahan. Jadi saya tidak bisa bergerak untuk
secara apa ya, yang lain ikut ini, tapi saya bisa dunia tulisan yang bisa saya lewat dunia tulisan itu. Melestarikan budaya Jawa melalui tulisan. Betul. Jadi kan saya mungkin kalau prihatin terhadap gamelan, terhadap tarian, saya juga nggak bisa gamel, terhadap tari saya juga nggak bisa nari dengan baik kan gitu kan. Jadi ya nggak tahu kenapa kok saya sama Tuhan diberikan jalan untuk menjadi seorang penulis gitu. Jadi kan banyak macam cara melestarikan budaya ya. Iya. Nah salah satunya kemampuan Paulus ini di tulisan, maka melestarikannya melalui tulisan. Nah ngomong-ngomong, ada berapa buku Patris yang sudah dikerjakan? Buku saya yang sudah saya sampai sekarang sekitar 100 judul. 100 judul buku. Jadi yang 46 itu adalah novel. 46 novel. Yang 20 sekitar 20 itu antologi bersama. Oh, antologi bersama. Yang lainnya isi tadi yaitu tradisi tentang adat istiadat. Itu juga dibukukan. Iya, semua ada buku. Sudah beredar kemana aja terus karya-karyanya? Ya alhamdulillah tidak hanya di Nusantara ini mungkin ya. Di Leiden saja buku saya di perpustakaan Leiden Belanda itu sudah ada 35 judul. Yang 2 adalah antologi puisi, 1 antologi cerpen, yang lainnya itu adalah novel-novel Jawa. Sudah masuk ke sana. Saya tahunya juga dari medsos dan juga sampai ke Australia, Jepang dan sebagainya sudah di sana lah. Aku nggak ngerti kok bisa sampai sana bagaimana gitu. Itu bisa dicek lah nanti. Jadi bukunya sudah berpetualang. Iya, bukunya berpetualang, yang nulis belum. Nah ngomong-ngomong soal ini, terus inspirasi menulisnya kan dari banyak, atau sih menurutku adalah penulis yang produktif ya menurutku. Ya, karena selalu menghasilkan karya. Nah, aku bingung Pak, terus bingungnya kok bisa dapat inspirasi menulis gitu loh. Kadang kan di tengah jalan bingung mau nulis apa, tapi Pak terus kok seolah-olah seperti sungai yang mengalir gitu. Ini kadang-kadang orang itu ya menekankan sesuatu itu dengan kesulitannya sendiri yang dibuat sendiri. Kalau saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan itu yang saya tulis. Jadi umpamanya saya tidak bisa menulis tentang teknologi yang canggih. Iya, kesulitan nanti saya juga terus menulis tentang apalah tentang alien dan sebagainya. Aku nggak tekan. Jadi yang saya tulis dalam kehidupan sosial yang pernah saya amati. Jadi kita bisa lihat sinetron, bisa melihat lingkungan kita yang di dekat-dekat ini. Ketika kita bermain kemana bisa menangkap inspirasi itu. Gitu loh. Jadi kehidupan sosial, politik, masyarakat kan sudah banyak sekarang. Kenapa kita harus mencari jauh-jauh? Tinggal pengolahan kepada tulisan kita. Terus kebetulan kalau saya waktu jenuh, putus tidak menulis, itu saya apa yang tanpa sebelum PPKM ini saya lari main keluar kota. Nah di sana nanti apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan, mungkin dapat cerita dari kawan di sana, melihat kejadian di sana, itu saya kaitkan dengan tulisan saya. Kan itu fiksi kan. Jadi seperti contohnya novel Sinden Padmi, waktu itu saya mandek, apa yang saya tulis. Kemudian saya lari ke Wonogiri, dan main ke rumah teman. Di sana diceritakan baru terjadi apa? Longsor itu kan gini-gini lah. Akhirnya jadi buku itu gitu loh. Akhirnya terlanjur sampai rumah, jadikan gitulah. Jadi ada inspirasi itu yang mudah lah, enggak yang sulit. Tinggal nanti kita pengolahan. Sebenarnya kan pengolahan intrik-intrik di dalam penulisan itu yang kita butuhkan. Berarti kan menulis apa yang kita kuasai gitu ya. Kita kuasai, betul. Kita kuasanya misalnya ke sosial ya, kita ke sosial. Kita mengetahuinya biologi. Jadi sesuai kemampuan kita. Jadi jangan kita mengada-ngada lah. Ya walaupun fiksi ya, fiksi tapi yang realita lah, katakan yang nyata lah. Terus kemudian masalah merekam fenomena itu ya. Karena aku pernah dengar kan, aku lupa siapa yang ngomong ya, sastrawan, bahwa tugas sastrawan itu sebetulnya adalah merekam fenomena yang dialami. Ya kayak di puisi itu kan ada titi mangsa itu. Jadi kepekaan seorang sastrawan atau penulis untuk menangkap fenomena di sekeliling itu.
memang gitu kan, sastrawan itu harus peka. terhadap lingkungan, terhadap kejadian yang Ah. ada. Jadi kemungkinan saat ini ya terjadi kelangkaan solar. Ah, Nah, saat ini mungkin keresahan gini ya, loh, keresahan kayak gitu. Nah, itu bisa ditulis. Ah. Nah, makanya inspirasi kan nggak jauh-jauh banget. Pak. Dari Ya, diri dan lingkungan. Dari diri kan nggak jauh banget. Jadi itu bisa kita masukkan. Mungkin Ah. sebentar lagi itu terjadi perang politik. Ah, Nah, kan biasanya caleg dan pendukungnya, Ah. wah serumiak kayak kan di Ya. warung nggak karuan cerita. Ini kan bisa menjadi inspirasi juga. ah, Saya pernah kan tulisan saya politik tresno, ah, Maca Eka Tresnan Kadroning perang politik itu saya tulis karena itu mengambil Ah. inspirasi. ah, Dan itu tidak itu saja, waktu saya bekerja dulu di entertainment juga. Oh, pernah bekerja di Nah, entertainment? bekerja di situ kan kita tahu Ah. teman-teman kita, kawan kantor, anak buah kita, kehidupannya bagaimana. ah, Dia kan bercerita kepada kita. ah. Ini masih terngiang di benak ya? benak saya. Tinggal nanti kapan saya bisa menulisnya. Jadi sebagian sudah. Seperti contohnya kemarin ada mahasiswa ke sini. Dia tidak konsultasi penuh di sini, tidak wawancara penuh, tapi yang dia cerita tentang kehidupan. Oh, justru malah bercerita ya. Kurang menulis, cuma saya belum sempat gitu kan, masih banyak PR yang belum saya selesaikan. Ya seperti inilah sebenarnya kenapa kok mencari yang susah yo. Ah, Kadang-kadang itu. Jadi kita tinggal pengolahan, sebenarnya kita mengolahnya seperti makanan lah. Bagi saya makanan ini ada bumbu-bumbunya sama, sudah ada ini. ya, Nah, seperti kita terkadang meraciknya itu bagaimana? sastrawan itu seperti penulis atau sastrawan itu seperti koki yang Ya, sudah meracik ada makanan gitu. bumbunya itu bahasa, Nah, fenomena, tinggal Diksi, bagaimana meraciknya. iya, diksinya tiba-tiba bagaimana, terus alurnya, temanya itu gimana, settingnya atau latarnya tiba-tiba bagaimana. Jadi kan ini teknik-teknik penulis yang punya oleh penulis masing-masing. Gitu loh. Terus ini penulis, selain menulis dulu pernah menjadi apa Pak terus? Maksudnya kayak dulu dengar kayak perdalangan, Ya. teater gitu. Ini yang dasar-dasar. Saya kan nulis itu otodidak, Mas. Oh, belajar Jadi sendiri. nggak pernah belajar tentang sastra Jawa maupun belajar tentang teori sastra di perkuliahan sekolah. Saya pernah belajar itu MC Manten atau Oh, MC Manten. ya Panoto Coro atau Pambiworo itu. Nah, akhirnya saya juga aplikasikan di masyarakat. Kadang-kadang ya dipanggil orang-orang untuk Acara mantenan. mantenan. Nah, dari situlah kita menjadi kebiasaan untuk menggunakan bahasa Jawa. Jadi kesusastraannya juga masuk. Nah, inilah yang membuat ini sangu saya, bekal saya untuk menulis tentang novel Jawa. Makanya kan novel-novel Jawa itu kadang-kadang ini masih masih ada ini kesusastraan yang seperti pedalang itu kadang-kadang. Masih masuk di situ. Iya, masih ada. Teater pernah? Pernah. Waktu kuliah dulu tapi sudah lama tidak terjun di dunia teater. Dulu pernah menggeluti teater juga. Ya, tapi ya nggak terlalu dalam lah intinya. Kemudian kesulitan menulis ini novel sastra itu seperti apa kesulitannya? Kalau sastra Jawa kan berbeda dengan Indonesia, Mas ya. Jadi harus lebih jeli. Jadi Bahasanya juga ya. tulisannya juga bahasanya kadang to sama to itu kan beda. Beda sama dia. Do sama do. Nah, kayak sandangan, panandang itu kan beda. Berarti tata bahasa gitu ya. Ini tata bukan bahasa. Ini ucapan. Kosakata, lafal juga. Lafalnya. Lafal. Itu. Nanti belum kosakatanya. Lebih rumit berarti ya. Lebih rumit daripada bahasa Indonesia. Apalagi nanti kalau sudah masuk kepada unggang ing basa atau ini undoso ing basa. Nah, ini ya akan lebih sulit juga. Gitu loh. Makanya kebanyakan novel itu sebagian besar yang Jawa itu memakai basa Ngoko. Itu ada untuk teman-teman yang belum tahu ada kelas-kelas gitu ya Kanjeng ya. Betul, itu unggang ing basa. Garis besarnya Ngoko, Kromo, Kromo Inggil. Ada 3 ya di Jawa. Ini garis besarnya ya. Ngoko, Kromo, Kromo Inggil. Itu kalau dijabarkan masih ada basa Bagongan atau basa Kedaton itu. Keraton? Basa Keraton, Kedaton itu kan Keraton atau basa Bagongan. Kayak Maniro apa Keniro, Saos itu kan basa Kedaton.
Berarti sebetulnya bahasa Jawa itu lebih kaya ya daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gitu Dan lebih rumit ya, maksudnya Nah, tata karena- bahasanya, kata-katanya, Betul. kosakata, pelafalan. Kerumitan itulah mungkin yang dienggani oleh generasi sekarang. Anak-anak muda ya, gak mau Iya. rumit ya. Nah, nggak mau rumit gelek yang penak ide. Nah, tapi kalau kita berpikir seperti itu, nanti siapa yang akan melestarikan Betul bahasa sekali. dan sastra Jawa itu? Jadi berangkat dari keprihatinan tadi, Berangkat dari keprihatinan, akhirnya saya bergerak sehingga menghasilkan tulisan-tulisan dalam bentuk novel tadi. terus tujuan menulis ini apa ya Kanjeng? Kan banyak sekali karya. Nah, punya agak tujuan ini Kanjeng menulis Ya. ini untuk apa? Ini sebenarnya tujuan saya itu sebagai seorang petani, Mas. Artinya siapa yang tidak tahu petani itu artinya bukan petani yang berberas swasta atau petani yang pegawai negeri atau pensiunan. Tapi Petani benar-benar betul kan. petani. Ya, kita tahu kan hasil petani itu anggapnya kok nggak patut lah, gitulah. Jadi inilah apa yang nanti saya tinggalkan setelah saya mati. Tapi kalau saya punya tulisan, Benar-benar. iya kan, jika punya tulisan, saya nanti kalau meninggal dunia, saya meninggalkan tulisan itu, sehingga nama saya tidak tertera pada nisan. Jadi saya akan hidup Di kepala masyarakat akan diingat karena tulisan-tulisan saya. ingin dikenang sebagai penulis gitu ya, tidaknya punya kenangan gitu ya. Ada kenangan, kita meninggalkan sejarah lah. Meninggalkan sejarah. Kemudian ini Kanjeng, pesan-pesan kepada kaula muda gitu. Maksudnya untuk pemuda soal tadi kan soal karya sastra, sekarang soal bahasa dan budaya Jawa gini. Apa pesan-pesan kira? Maksudnya dari hal-hal yang terjadi fenomena pemuda sampai harapan dalam fenomena ini. Kita itu kan katanya lahir di Jawa. Di Jawa. Makan dari hasil pertanian di Jawa. Bahkan Tinggal orang tua kita pun juga dari Jawa. Jadi kita memang mengakukan kita orang Jawa. Jadi eman kalau kebudayaan Jawa yang sudah ada, termasuk bahasa sastra nasional itu ditinggalkan. Nah, inilah saya berharap kalau kowe wong Jawa ojo nganti ilang Jawa. Gitu loh. Jadi kebudayaan kita banyak selain di dalam bahasa aja ada unggang-unggung basa, tata krama, berbahasa, selain tata bahasa, tata krama, sopan santun, Sopan etika, santun. ya kan, filsafat, diulang itu kan banyak sekali. Selain itu tradisi masing-masing, simbol-simbol tradisi Jawa banyak sekali. Jadi saya berharap kepada generasi muda jangan ditinggalkan apa yang menjadi kekayaan kalian, karena kebudayaan ini adalah warisan harta harta karun ya, warisan dari leluhur kita yang harus kita pertahankan, kita lestarikan. Kita boleh mengembangkan bahasa asing, bahasa Inggris, mengutamakan bahasa Indonesia, tapi Indonesia. bahasa ibu kita jangan ditinggalkan. Itu sangat penting. Nanti kalau kita kehilangan bahasa ibu, nah seperti meninggalkan ibu. Nanti terus keluar kalau diopeni orang lain. Kan yang menggunakan bahasa Jawa itu di luar negeri aja sekarang Malah diakui Belanda, jangan-jangan. Ada 7 negara yang menggunakan setiap hari bahasa Jawa. Di Malaysia ada, Singapura ada, Suriname, Belanda, kemudian ada Australia, ya berapa? Ada 7 negara yang salah. Itu sudah menggunakan bahasa Jawa karena memang turunan dari orang-orang Jawa di sana. Eman lah, makanya tolonglah kepada generasi muda untuk ini mencintai kebudayaannya sendiri sebelum mencintai budaya orang lain. Sebelum mencintai budaya orang lain. Ya. Mungkin itu cukup Pak Tulus ya. Ya monggo. Tulus terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Oke. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya tentu saja ya Pak ya. Ini novelnya sudah banyak sekali ya Tulus ya. Alhamdulillah tadi juga baru datang. Baru datang mana Ya, novel terbarunya? Ini yang hijau ini nggak salah. Oh ini ya. Sering petuilan judulnya. Ini baru Ini aja ya. baru ini Pak ya. Ini sudah ada pesanan besok. Oh ini. Sudah ambil. Ini yang terbaru ini. Sangat produktif sekali. Kasrimpet Piweling ini.